Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat datang di kelas prakarya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke, langsung saja masuk ke materi pertama, pelajaran prakarya kelas 8, yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Nah, dalam materi ini, apa sih yang akan kita bahas? Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, tujuannya adalah menjelaskan pengertian dari kerajinan bahan lunak. Yang kedua adalah menjelaskan prinsip kerajinan bahan lunak. Nah, ini adalah peta materi di mana di situ yang akan kita bahas dalam kerajinan bahan lunak ini adalah prinsip kerajinan bahan lunak, kemudian jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, dan proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, anak-anak, silakan amati gambar berikut ya. Coba diamati itu gambar apa? Yang pertama itu gambar apa? Ya, betul, itu adalah gambar kerajinan vas bunga. Nah, vas bunga itu bahannya dari tanah liat. Sedangkan yang kedua itu adalah gambar kerajinan sabun, yang bahannya dari sabun. Nah, sabun dan tanah liat ini dapat dibuat sebuah kerajinan yang sangat indah karena bahan-bahan tersebut memiliki sifat yang lunak, sehingga mudah dibentuk. Nah, pengertian dari kerajinan bahan lunak itu sendiri merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Kerajinan bahan lunak ini dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama adalah kerajinan bahan lunak alam, yang kedua adalah kerajinan dari bahan lunak buatan. Nah, bahan lunak alam itu adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam. Contohnya itu banyak, yaitu tanah liat, kemudian kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Floor clay itu adalah adonan dari tepung. Nah, kalian bisa lihat gambar ini ya, ini adalah gambar aneka bahan lunak alam. Itu yang pertama ada gambar tanah liat, kemudian gambar floor clay, gambar kulit, gambar getah nyatu, dan gambar bubur tisu. Nah, kemudian adalah pengertian dari bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan itu adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, kalau yang dari alam tadi asalnya adalah dari alam, kalau bahan lunak buatan ini dia ada tambahan bahan kimianya, bedanya itu. Nah, contoh dari bahan lunak buatan ini adalah polimer clay, kemudian gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan parafin. Nah, sekarang masuk ke prinsip kerajinan bahan lunak. Yang pertama adalah prinsip keterampilan tangan. Nah, dalam prinsip ini proses pembuatan kerajinan bahan lunak menggunakan tangan-tangan handal sebagai tenaga manual pembuatan kerajinan, walaupun kerajinan yang dibutuhkan banyak. Nah, berbeda dengan kerajinan bahan lunak sektor industri, di mana dalam proses pembuatannya itu lebih menggunakan mesin. Yang kedua adalah prinsip keterampilan teknik. Nah, dalam prinsip ini, pembuatan kerajinan dilakukan secara terus-menerus berdasar kecakapan teknik. Nah, biasanya kerajinan yang dihasilkan memiliki ciri khas tertentu, detail, dan terkesan rumit. Nah, yang ketiga adalah prinsip tradisional. Dalam prinsip ini, kerajinan lebih mengutamakan nilai guna praktis yang bersifat umum namun masih dipengaruhi nilai-nilai tradisional maupun adat istiadat sekitar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang karakteristik bahan lunak atau ciri-ciri dari bahan lunak. Ya, yang kita bahas yang pertama adalah
karakteristik dari tanah liat. Jadi ciri-ciri atau karakteristik dari tanah liat itu apa saja sih gitu. Yang pertama adalah dia berwarna coklat, kemudian mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jadi kan ketika kita membuat vas bunga, gerabah atau kerajinan yang dari tanah liat itu harus dibakar dulu. Kalau tidak dibakar nanti dia mudah hancur. Nah, yang ketiga adalah susah menyerap air. Yang keempat, tanah liat stoneware atau tanah liat yang berwarna kehitaman itu memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius. Jadi dia dapat dibakar sampai suhu 1300 derajat. Nah, sedangkan tanah liat yang berwarna kemerahan itu hanya memiliki daya bakar sampai 900 derajat Celcius saja. Nah, yang kelima adalah tekstur tanahnya lengket. Nah, kemudian masuk ke karakteristik kulit. Yang pertama, kulit ini berasal dari kulit hewan. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, atau coklat. Kulit alami jika terbakar akan berbau seperti bau sate. Nah, kulit ini tidak tahan air. Kemudian adalah karakteristik floor clay. Nah, floor clay berasal dari adonan tepung yang dicampur air. Kerajinan dari floor clay ini tidak tahan air. Nah, pewarnaan floor clay menggunakan pewarna makanan atau acrylic color. Kemudian karakteristik bahan lilin. Nah, bahan lilin ini berwujud padat, jika dipanaskan akan mencair. Ya seperti lilin-lilin yang kita gunakan ketika kita mati listrik itu ya. Kemudian pengolahannya itu dengan cara cetak atau dicor. Pewarnaannya dilakukan saat lilin mencair. Nah, dapat dicampur dengan aroma pewangi atau aromaterapi. Lelehan lilin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Nah, sekarang masuk ke karakteristik bahan gips. Sebelum kita masuk ke karakteristik bahan gips, kita harus tahu pengertian dari gips itu. Nah, gips adalah bahan yang mengandung zat hidrat, kalsium, sulfat, karbonat, sulfat, dan nitrat gitu. Nah, karakteristiknya itu apa saja sih, Bu? Gitu. Nah, yang pertama adalah wujud bahan gipsnya itu adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Nah, oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Yang kedua adalah pewarnaan gips, biasanya setelah produk jadi. Yang ketiga adalah gips mudah pecah, sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dari bahan fiberglass. Fiberglass memiliki struktur yang cair dan jika mengering akan mengeras, kemudian diolah dengan dicetak atau dicor. Nah, bahan dari fiberglass ini ada dua, yaitu resin dan katalis, di mana katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Nah, pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat, wujudnya bening sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Selanjutnya adalah karakteristik bahan sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Nah, contoh kerajinan dari bahan lunak, misalnya kalau dari tanah liat itu bisa dibuat gerabah, vas bunga, guci, piring, dan lain sebagainya. Kalau dari serat alam itu bisa dibuat tas, alas meja, tempat lampu, dan lain-lain. Kalau kerajinan dari bahan kulit itu bisa dibuat dompet, wayang, sepatu, jaket, kotak tisu, dan lain sebagainya. Kemudian kerajinan gips itu seperti hiasan dinding, mainan, dan lain-lain. Kalau kerajinan lilin dapat dibuat hiasan rumah.
hiasan rumah. Kemudian kerajinan sabun itu dapat dibentuk seperti topeng, asbak, hiasan meja, dan lain sebagainya. Sedangkan kerajinan bubur kertas itu bisa dibuat topeng, kemudian bunga-bungaan, hiasan meja, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa gambar contoh kerajinan dari yang pertama itu adalah dari tanah liat, ya, itu adalah semacam guci gitu atau vas bunga. Nah, yang kemudian itu adalah contoh kerajinan dari kulit, bisa dibuat sepatu, kemudian gelang, semacam gelas-gelasan gitu, kemudian bisa dibuat sampul buku, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang bawah itu adalah kerajinan dari serat alam. Nah, kalau ini adalah contoh kerajinan dari bubur kertas. Nah, itu adalah foto semacam tempat pensil dari bubur kertas, kemudian topeng dari bubur kertas, kemudian ada kotak tisu dari bubur kertas. Kalau yang bawah itu adalah contoh kerajinan dari bahan gips, bisa dibuat hiasan meja gitu ya, atau bunga-bungaan. Kalau yang ini adalah contoh kerajinan dari floor clay. Tadi floor clay itu adalah adonan dari tepung ya, adonan dari tepung ditambah dengan pewarna, kemudian baby oil. Nah, jadilah beraneka kerajinan ini. Nah, itu ada bisa dibuat gantungan kunci, kemudian figura atau hiasan-hiasan yang menarik. Nah, kalau ini adalah contoh kerajinan dari fiberglass. Fiberglass itu bening, jadi seperti air seperti itu, bisa dibuat hiasan meja atau gantungan kunci atau gelang dan lain sebagainya. Nah, yang di bawah itu adalah kerajinan dari bahan lilin. Nah, itu lilinnya itu berwarna-warni, bisa diberikan pewangi aromaterapi. Nah, ini adalah kerajinan dari sabun dan contoh kerajinan dari spons. Sekarang masuk ke syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Jadi syarat-syarat perancangannya itu ada 5. Yang pertama adalah syarat kegunaan atau utility. Jadi benda kerajinan itu harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Misalnya, kita mau membuat mangkok untuk wadah sayur gitu. Atau misalnya, kita mau membuat vas bunga untuk tempat bunga. Nah, itu kan berarti kegunaan atau fungsi gitu. Yang kedua adalah syarat kenyamanan atau comfortable. Nah, benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya nih, cangkir didesain ada pegangannya. Jadi kalau misalnya cangkir tidak ada pegangannya, nanti tidak nyaman. Misalnya nanti jadi panas gitu kan, karena kan ada air panasnya di dalam cangkir. Kalau misalnya ada pegangannya, nanti tidak akan panas, jadi si penggunanya itu akan nyaman. Nah, yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Nah, benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda yang dengan nilai gunanya. Misalnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Misalnya, kita mau membuat kerajinan sepatu, jadi harus disesuaikan dengan bentuk kaki manusia. Gitu. Misalnya kita mau membuat topi, berarti harus disesuaikan dengan bentuk kepala manusia. Gitu. Atau kita ingin membuat baju, berarti harus disesuaikan dengan bentuk tubuh manusia. Oh, berarti harus ada lubang tangannya, harus ada lubang untuk kepalanya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah prinsip keamanan atau safety. Nah, benda kerajinan ini tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai. Tidak boleh berbahaya.
Nah, jika digunakan, misalnya piring-piring yang misalnya ada kerajinan piring. Nah, itu kan dikasih pewarna. Nah, jangan sampai pewarna itu berbahaya ketika digunakan untuk makan. Nah, gitu. Jadi harus safety. Nah, kemudian yang kelima adalah keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding dengan benda yang biasa-biasa saja. Nah, keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan, atau ornamen, dan bahan bakunya. Gitu. Oke anak-anak, itu adalah materi tentang kerajinan bahan lunak. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.